Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkahan dari apa yang akan dipaparkan oleh Endi Saco tentang Koperasi Mirai Maju Selaras ini. Yang jelas secara singkat ini demi kebaikan dan kemajuan bersama gitu. Amin. Insya Allah ya. Amin. Saya serahkan sama Endi Saco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf. Saya mute dulu semua ya. Paling nanti Endi Saco yang ininya speakernya. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Nanti silakan kita jawab gitu antara nanti sama Saco dan saya gitu. Hai Sensei. Hai, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Tadi sudah dibuka oleh siapa? Suhud Sensei ya untuk pembukaan webinarnya. Untuk selanjutnya izinkan saya ya untuk jadi MC. Kalau dalam bahasa Jepangnya shikai gitu ya. Ya, jadi acaranya sementara ini setelah saya pembukaan nanti ada penjelasan berikut dengan nanti nggak semua dijelaskan, mungkin nanti sama Endi Saco. Jadi hanya yang istilah kata yang dirangkumnya saja itu. Nanti untuk file yang dijelaskannya akan saya share di grup Facebook ataupun nanti di Japri bisa gitu ya. Untuk nanti jika ada tanya jawab silakan boleh nanti WhatsApp gitu ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya persilakan ya tempat dan waktunya untuk Endi Saco membuka membuka acara dan sedikit penjelasan. Mungkin nanti share screen-nya Saco, saya akan share screen setelah Saco berbicaranya gitu. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah hari ini walaupun kita melalui Zoom ya, media Zoom ini kita bisa bertatap muka. Ya, ini dari saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ini alhamdulillah banyak sekali ini yang hadir hari ini. Pokoknya dari ujung atas sampai ke bawah, ini sampai yang dari Nagasaki kayaknya ada ya? Ada mungkin ada. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan saya atas nama pribadi, atas nama lembaga juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Anda semua, siswa Mirai, yang sampai saat ini masih giat bekerja di Jepang demi masa depan Anda juga ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Rian Sensei, dan memang mungkin sebelumnya sudah disampaikan juga, ini terkait kita akan membuat koperasi, dan ini udah dibikin koperasinya, namanya Koperasi Mirai Maju Selaras. Sebenarnya ini sudah kita rencanakan itu dari 2-3 tahun yang lalu. Cuman ya karena situasi dan kondisi belum memungkinkan, ya baru saat inilah, baru beberapa bulan terakhir inilah kita putuskan supaya ini bisa dibikin. Koperasi Mirai Maju Selaras ini memang tujuannya seperti di visi misi mungkin ada Pak Rian, bisa ditampilkan. Ya. Baik, Saco, sebentar. Kalau definisi segala rupa itu biar nggak terlalu panjang saya ngejelasinnya. Iya, Saco, sebentar. Sebentar ini. Oke.
Di visi misi mungkin saja ya. Ya, langsung aja lah. Di situ kan di visi misinya visi dan misi Koperasi Mirai Maju Selaras ini menjadi koperasi unggul dan mandiri yang mampu membangun serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota. Jadi memang koperasi ini dikhususkan ya untuk semua anggota supaya bisa bermanfaat gitu ya. Terusnya juga misinya menghimpun dana dari anggota dalam bentuk tabungan sebagai modal untuk menyelenggarakan usaha, penyedia jasa dan kebutuhan yang dikelola secara mandiri dan amanah tentunya ya. Berikutnya juga meningkatkan tali persaudaraan, loyalitas dan kebersamaan di antara sesama anggota koperasi dan lembaga. Ya, kami berharap dengan adanya koperasi ini dan tentunya pasti akan sangat bermanfaat terutama untuk adik-adik kohai-kohai kalian yang masih pelatihan di sini, yang kekurangan dalam hal pembiayaan. Ya, insya Allah dengan adanya koperasi ini bisa terbantu. Baik, berikutnya Varian. Tujuan koperasi Mirai Maju Selaras ini satu untuk membangun potensi ekonomi para anggota. Yang jelas Anda semua yang berada di Jepang ini secara ekonomi, secara penghasilan tentu berbeda dengan rekan-rekan atau saudara-saudaranya yang bekerja di Indonesia. Ya, secara ekonomi, secara permodalan Anda semua itu punya, gitu ya. Yang berikutnya membantu anggota dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan. Mungkin ini pengembangan nanti koperasi kita lah ya. Jadi untuk sementara ini nanti itu yang kita kembangkan baru dari simpan pinjamnya nanti. Berikutnya juga tujuannya itu untuk melatih anggota agar memiliki kemampuan dan keahlian dalam bisnis yang bernilai ekonomi. Berikutnya meningkatkan kesejahteraan melalui pola pembagian sisa hasil usaha. Yang namanya koperasi, dimanapun juga namanya koperasi tentu ada namanya sisa hasil usaha atau SHU. Dan itu setiap tahun itu. Nanti berapa nilai SHU-nya dan itu yang akan dibagikan ke semua anggota nanti. Baik, berikutnya, Varian. Ya saja, sebentar. 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 Manfaat itulah, manfaat menjadi anggota koperasi itu. Yang manfaat ya, yang ini ya? Ya, manfaat. Ya. Oke, sebentar dirinya. Manfaat. Oke. Nah, itulah. Nah, ini. Sebentar. Nggak kelihatan, euy. Setemate. Kelihatan? Nah, ini Bang. Ya, oke. Setemate. Bukan yang ini. Oh, bukan. Nah, ini. Nah, ini. Oke, yang itu. Ini tolong didengarkan. Ini manfaat menjadi anggota koperasi. Yang pertama, anggota koperasi berhak mendapatkan SHU seperti yang tadi disampaikan. Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi itu berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut. Ya mudah-mudahan sih ya SHU-nya bisa lebih besar nanti kalau udah kita kembangkan lagi. Jadi tidak hanya usaha memberi bantuan pinjaman untuk peserta yang mau ke Jepang saja. Itu kalau nanti modalnya udah ada dan mencukupi bisa dikembangkan ke usaha lain. Jadi Anda tinggal pasarnya tinggal nunggu SHU-nya aja. Ya. Yang kedua, jadi anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Anda dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah karena terdaftar sebagai anggota. Kalau ini nanti untuk pengembangan berikutnya lah, step berikutnya. Kalau kita udah bisa mengumpulkan modal yang mencukupi, kita bisa
kembangkan usaha ke yang seperti nomor 2 ini. Ya. Yang berikutnya, yang bertiga itu pinjam uang di koperasi juga lebih untung karena jasa yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit lebih kecil. Ini juga yang mendorong saya untuk bikin koperasi karena sampai saat ini kita sudah berusaha walaupun udah dimediasi, difasilitasi sama pihak Depnaker, Disnaker provinsi, sampai saat ini kita belum bisa tembus. Dulu mau dengan Bank Jabar tuh, tapi ternyata belum bisa tembus juga. Beberapa bulan lalu dengan BNI itu udah sempat mau deal, tapi ternyata dananya habis dipakai untuk UMKM. Untuk tahun ini semua habis, akhirnya nggak bisa. Ya nggak jadi MOU kita dengan BNI. Dan dari sisi bunganya juga lebih besar lah ya kalau di bank itu. Kalau kita di koperasi, insya Allah kita bikin kecil mungkin lah, atau yang ya bisa dibilang bisa meringankan gitu ya. Jadi tadi yang nomor 3 pinjam uang di koperasi juga lebih untung karena jasa yang dibebankan lebih rendah sehingga cicilan kredit bisa lebih kecil gitu ya. Yang berikutnya yang keempat itu jadi anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Dengan begitu kualitas Anda sebagai individu akan menjadi lebih baik. Ini khusus untuk Anda yang nanti setelah pulang dari Jepang, kalaupun nanti berminat ikut pelatihan-pelatihan, nah kita dari pihak koperasi, insya Allah kita akan memfasilitasi itu untuk pelatihan kewirausahaan, dan itu biasanya banyak penawaran-penawaran dari instansi pemerintah, begitu juga dari swasta juga untuk pengembangan pengembangan kewirausahaan. Salah satu contoh dulu ada di Ikopin. Di Ikopin juga dulu menawarkan ke kita untuk siswa yang pulang di Jepang untuk dilatih untuk kewirausahaan. Ya tentunya dengan modal yang dibawa dari Jepang diharapkan Anda bisa jadi pengusaha itu ya, walaupun kecil-kecilan, entah itu usahanya usaha bengkel, jualan dan lain-lain lah, itu nanti teknisnya lah. Baik, berikutnya Pak Rian. Langsung ke struktur kepengurusan aja lah. Ya udah, ini saja. Ya. Ada. Nah ini di dalam struktur kepengurusan koperasi yang paling atas itu memang rapat anggota. Ya. Berikutnya ada pembina 1, pembina 2, pembina 3, dan di sini kita libatkan di Kopin, ya ada dinas koperasinya dan juga Disnaker. Dalam hal ini karena posisi kita di Jatinangor, jadi Disnaker Kabupaten Sumedang yang kita libatkan untuk jadi pembina kita. Berikutnya ada ketua. Untuk saat ini sementara saya pegang untuk ketuanya, ya, dan ini struktur organisasi bisa berubah per 5 tahun nanti akan ada regenerasi atau penggantian pengurus lah ya. Berikutnya ada pengawas. Nah, pengawas ada beberapa orang dan diketuai ada ketua pengawas yaitu Pak Dede. Ya, Pak Dede itu kita tempatkan jadi ketua pengawas. Kalau posisi Pak Dede ada di Jepang nih. Nah, berikutnya Pak Rian sendiri itu sebagai wakil. Pak Rian kan insya Allah tanggal 2 ya berangkat Pak Rian? Insya Allah saya doakan. Tanggal 2 berangkat juga untuk pengawas. Untuk wakil ketuanya Pak Rian, untuk ketua pengawas Pak Dede, dan ada juga pengawas 1 itu Pak Sep Hamzah. Nanti ada pengawas 2 dan pengawas 3. Pengawas 2 saya berpikir Pak Nuzulai mau saya masukin yang di Jepang itu ya. Pengawas 3-nya rencananya itu Sensei Alek mau saya masukin di situ untuk pengawas 3-nya. Jadi pengawas ada 3 di Jepang itu, 1 di Indonesia berarti. Pahamnya ya resiko. Ya, karena apa? Jumlah anggota yang lebih banyaknya yang berada di Jepang masalahnya itu ya. Kalau yang di sini kan siswa yang lagi pelatihan itu jumlahnya udah bisa diperkirakan lah. Yang jelas lebih sedikit.
lebih banyak siswa yang ada di Jepang. Ya. Berikutnya ada bendahara 1 Pak Roni. Bendahara 2-nya ada Pak Dadan. Terus sekretaris Ibu Wiwin, sekretaris 1, sekretaris 2-nya Pak Rian, ya. Pak Rian Sutanto. Mungkin banyak mahasiswa yang belum kenal juga ya, karena baru. Berikutnya ke bawahnya itu anggota-anggota. Ya, anggota dalam hal ya berikutnya ada unit usaha. Nah, terkait unit usaha ini sementara yang akan kita jalankan unit simpan pinjam. Ya, berikutnya nanti bawahnya ada anggota-anggota. Berikutnya unit jasa koperasi, Pak Rian, coba. Nah, ini kita bicara tentang unit jasa koperasi Mirai, bukan Mirai, belum diganti ini. Oh, saya lupa, maaf. Mirai Maju Selaras, ya, itu ada yang namanya simpan pinjam, ya, ada simpan magang, ada juga simpan jariah, dan juga ada program magang Jepang. Ini kedepannya koperasi ini rencananya kedepannya kalau udah bisa berkembang dan sudah memadai akan kita tingkatkan menjadi SO. Jadi tidak hanya Mirai nanti yang jadi SO, koperasi ini juga akan saya siapkan untuk bisa jadi SO nantinya. Ya, biar nanti SHU-nya bisa lebih gede lagi nanti. Pembagiannya untuk anggota gitu ya. Bukan berarti saya ninggalin Mirai, enggak ya. Jadi nanti ada 2, ada koperasi Mirai Maju Selaras dengan Yayasan Mirai Nusantara. Gitu. Baik, berikutnya penjelasan tentang apa itu simpan magang. Coba Pak Rian. Nah, ini simpan magang adalah simpanan wajib bagi peserta magang Jepang LPK Mirai Nusantara selama program pemagangan. Ya. Aturannya itu kita sudah kemarin meeting, ini juga berdasarkan masukan dari konsultan. Kita juga bicara dengan konsultan perkoperasian juga, gitu kan. Jadi nggak hanya pemikiran kita sendiri, tapi ada memang ahli dan itu konsultan koperasi. Ya. Jadi ada simpanan wajib. Itu nominalnya 100.000 per bulan. Enteng lah ya, 100.000 per bulan. Dibandingkan dengan gaji Anda. Ya, terus di samping ada simpanan wajib, ada simpanan pokok. Nah, simpanan wajib tadi 100.000 per bulan. Nah, simpanan pokok itu 500.000. Itu sekali yang pokok ya. Nah, itu jumlah bulannya itu karena kita ngikutin program magang yang di Jepang itu rata-rata 3 tahun, ya kita anggap 35 bulan lah. Ya. Nah, berikutnya simpanan dikembalikan setelah selesai program magang bagi yang ingin berhenti menjadi anggota koperasi. Nah, jadi nanti Anda yang udah masuk jadi anggota, setelah pulang nanti misalnya mau berhenti jadi anggota, ya uang yang sudah masuk di koperasi itu berhak Anda ambil, gitu ya. Kalau mau selesai mau keluar dari koperasi, nah itu uang koperasinya yang udah masuk bisa dikembalikan, bisa diambil. Nah, itu untuk pembayarannya itu setiap tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya. Nah, cuman ini khusus bagi Anda semua, terutama yang sudah ada di Jepang. Ya, kita mohon kerjasama dan mohon bantuannya juga, karena ini bukan untuk pribadi kita lembaga, bukan untuk pribadi saya, tapi demi untuk membantu rekan-rekan Anda juga, kohai-kohai Anda juga yang kekurangan dalam hal pendanaan. Jadi khusus untuk yang berada di Jepang, ya kita mohonkan itu dibayar per tahun aja udah, Brad, setahun. Jadi nggak usah nyatet tiap bulan itu, nggak usah transfer tiap bulan 100.000. Ya, jadi kalau 1 tahun itu kan berarti 1.200.000 tuh, ditambah uang simpanan pokoknya 500, jadi 1.700.000. Uang ini tidak akan hilang, ya itu karena itu anggap sebagai simpanan di koperasi.
Dan kalaupun Anda seperti tadi yang bisa ada di poin di atas tadi, kalau mau keluar dari koperasi, mau berhenti dari jadi anggota koperasi, uang itu berhak Anda ambil lagi, gitu. Kita kembalikan. Berikutnya ini benefitnya, ya. Jadi yang itu mendapatkan surplus sisa hasil usaha yang tadi saya sampaikan ya setiap tahunnya, dan itu tiap akhir tahun kita akan kalkulasikan berapa sisa usahanya, dan itu yang akan dibagikan ke semua anggota koperasi. Sebagai contoh nih ya, istri saya Ibu Wiwin itu masuk anggota koperasi yang di sekolah TK dulu itu. Nah itu tiap tahun dapat ada SAU-nya, walaupun memang besar kecilnya disesuaikan dengan pendapatan atau keuntungan dari koperasi tersebut. Ya macam-macam sih ya, kadang dapat payung gitu ya. Kadang dapat uang juga, ya kadang dapat apalah cenderamata itu. Yang jelas ada itu sisa usaha itu. Yang berikutnya dapat mengajukan pinjaman selama menjadi anggota dengan maksimal pinjaman 20 juta. Tapi ini juga disesuaikan dengan kondisi atau keadaan kas yang ada di koperasi juga, ya. Berikutnya juga benefit berikutnya itu pinjaman modal usaha setelah pulang dari Jepang. Kalau memang Anda masih tercatat sebagai anggota, Anda bisa meminjam di koperasi untuk modal usaha. Ya, besarnya ada di situ ya, Pak Rian, untuk besarnya itu? Ada, kemarin itu sampai berapa 100 ya kalau nggak salah. Di sebelah sebentar. Oh itu disimpan pinjam, bukan simpan magang yang berikutnya. Ya disimpan magang. Disimpan pinjam. Simpan magang ya. Oke. Nah berikutnya yang simpan magang ini, simpan magang simpanan wajib bagi peserta magang Jepang Wirausaha selama program magang. Itu yang tadi kan? Iya, sekarang simpan pinjam sekarang. Oh iya. Jadi yang simpan pinjam ya? Iya sekarang. Jadi simpan pinjam adalah pinjaman yang akan diberikan kepada setiap anggota koperasi Mirai Maju Selaras. Aturannya itu wajib menjadi anggota, ya wajib membayar simpanan pokok plus simpanan wajib minimalnya 6 bulan itu. Ini 6 bulan ini untuk yang mereka yang ada di Indonesia. Jadi siswa baru yang masuk itu udah kita kondisikan ada dana untuk koperasi dan itu nggak hilang gitu kan, karena itu untuk simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi. Dan 6 bulan sama simpanan pokoknya 500 sama 600 jadi 1.100.000 itu. Berikutnya ini kalau yang mau pinjam itu menyerahkan jaminan berupa ijazah, sertifikat atau surat-surat berharga khusus bagi yang di Jepang itu nggak perlu. Tapi ya saya rasa yang di Jepang jangan dulu pinjam dulu lah ke koperasi ya. Perlu kayaknya. Perlu banget ya. Nantilah kalau sudah pulang mau pengembangan usaha baru gitu ya. Dan itu kalaupun mau pinjam nanti menghadirkan penjamin, dalam hal ini orang tua atau wali. Dan membayar biaya administrasi itu 2% dari jumlah yang dipinjam. Dan saya rasa ini ringan sekali dibanding dengan di bank. Ya. Terus biaya jasa 10% dari pinjaman dan pembayaran dicicil mulai bulan ketiga setelah tiba di Jepang. Ini bagi peserta yang mau berangkat ke Jepang dan kekurangan biaya, terus pinjam di koperasi seperti ini. Jadi biaya jasanya 10% dari pinjaman dan pembayaran cicilan mulai bulan ketiga setelah tiba di Jepang. Ini untuk mereka yang belum berangkat lah ya. Berikutnya ini benefitnya seperti yang tadi disampaikan itu mendapat mengajukan pinjaman. Kalau yang simpan pinjam ini ya, antara 25 sama 30 juta. Dicicil 10 sampai 18 bulan nanti. Ya. Dan itu disesuaikan per bulannya itu. Kalau 10 bulan berapa, 18 bulan jadi berapa per bulannya itu ada nanti. Nah ini terkait pengembangan modal usaha, kita insya Allah ke depannya kita bisa memberikan pinjaman atau pengembangan modal usaha bagi Anda yang sudah pulang ke Jepang, itu antara 10 sampai 100 juta insya Allah kita bisa. Ya, dengan catatan anggaran di koperasi
tersedia itu. Tapi insya Allah bisa lah kalau semua punya kesadaran untuk menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya, insya Allah akan bisa bermanfaat dan bisa membantu peserta yang lain yang memang kekurangan lah. Jadi kita udah nggak ngandelin lagi pinjaman dari koperasi, mohon maaf, ada koperasi Janur juga, tapi ternyata itu lebih besar sekali bunganya daripada dipinjam di bank gitu ya. Ya kita untuk jasanya 10% udah kita pertimbangkan dan itu di bawah suku bunga bank gitu. Ya. Baik, berikutnya. Simpan jariah. Nah, ini nih yang tak kalah penting juga nih. Ada yang disebut simpan jariah. Simpan jariah adalah simpanan sukarela dari setiap anggota koperasi. Ya, dan ini akan digunakan dalam kegiatan sosial, bencana alam, duka, atau ya pengembangan masjid, santunan anak yatim dan lain-lain. Dan ini sudah untuk yang dari Yukiguni itu sudah alhamdulillah sudah ada rutin lah ya ke kita. Terima kasih banyak itu santunannya. Nah, ini nominal kita juga mohon maaf kita mematok ya, anggap saja ini zakat Anda yang dari 2,5% dari gaji Anda itu. Nah, kita 100.000-nya itu. Nah, itu juga bisa disimpan disetorkan mau langsung sekaligus ataupun mau setiap bulan ya silahkan lah. Cuman kalau setiap bulan kasihan biaya ongkos kirimnya. Paling teknisnya dari pihak keluarga yang ada di Indonesia tinggal ditransferkan aja nanti ke rekening kita gitu ya. Karena ini untuk simpan jariah ini untuk digunakan untuk kegiatan sosial. Begitu juga kalau ada keluarga atau rekan-rekan dari peserta yang lagi di Jepang, yang di sininya ada yang meninggal atau gimana, kita bisa memberikan santunan uang duka lah seperti itu. Ini yang dari uang sini yang kita pergunakan. Ya, berikutnya, Marian. Baik. Sebentar. Oke. Penyetoran. Teknisnya saja untuk. Ya. Nah, ini untuk setoran simpanan dikirim ke rekening. Sementara ini karena untuk rekening koperasi belum bisa dibuat, jadi sementara pakai rekening yayasan dulu. Ini rekening yayasannya di rekening Bank BNI di nomor 0139882564 itu atas namanya Yayasan Mirai Nusantara untuk sementara. Nanti mungkin bulan 2 lah baru kita punya rekening tersendiri untuk koperasi. Nah, nanti kalau sudah transfer tinggal kirim buktinya ke bendahara, ke Pak Roni ataupun ke Pak Dadan ya. Dan setelah itu bisa dikonfirmasi dan nanti akan mendapatkan laporan catatan simpanan. Ya. Ini saya atas nama pribadi, atas nama penanggung jawab Yayasan Mirai Nusantara juga, ini memohon pada semuanya peserta Mira yang ada di Jepang untuk bisa ikut masuk ke koperasi, jadi anggota koperasi. Ya terkecuali bagi Anda yang mau pulang 2-3 bulan lagi lah. Ya, misalnya tanggung, tapi ya kalaupun mau nggak apa-apa. Jadi selama Anda pulang di Indonesia tercatat sebagai anggota koperasi. Suatu saat Anda butuh modal atau butuh biaya untuk kembali ke Jepang, Anda nggak usah bingung cari pinjaman kemana. Insya Allah di koperasi kita bisa saling bantu-membantu lah ya, walaupun sedikit-sedikit dengan potensi jumlah siswa kita yang ada di Jepang, insya Allah bisa membantu rekan-rekan atau kuai-kuai Anda yang mau berangkat ke Jepang, ataupun Anda yang sudah pulang ke Indonesia, mau balik lagi ke Jepang kekurangan modal, ya insya Allah. Ya. Tentunya dengan kesadaran dari semuanya, rajin nabungnya gitu. Dan itu yang namanya simpanan wajib dan simpanan pokok itu memang udah kita tentukan. Tapi kalaupun Anda misalnya mau nabung sendiri di luar itu, ya nggak apa-apa. Tetap itu ada catatannya. Ya. Jadi semua uang yang disetorkan ke koperasi itu tidak akan hilang. Dan setelah Anda ingin berhenti dari koperasi, jadi anggota koperasi, itu akan dikembalikan
ya, dan akan ada perhitungannya kalaupun ada SHU-nya tadi ya, sisa hasil usaha ya, itu akan kita kembalikan. Mungkin sementara penjelasannya itu dulu lah ya, karena kita ngejar waktu juga. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan. Jadi mohon maaf nggak bisa nyapa semuanya, ini ternyata banyak sekali. Aduh, terima kasih banyak atas antusiasmenya. Baik, silakan barangkali ada pertanyaan. Minasang, selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya ya. Ini karena nggak mungkin semua dijawab, mungkin boleh di chat dulu. Jadi di chat, maksudnya Minasang ngechat dulu, saya mau bertanya, baru nanti mic-nya di unmute kan gitu. Halo? Halo? Hai, wakarimashita. Ya, jadi bagi yang mau bertanya, silakan di chat dulu gitu. Saya Sensei mau bertanya ya, mungkin 5 atau 10 aja ya, supaya menghemat waktu juga gitu. Silakan, ada yang mau bertanya itu. Kalau yang di sini nanya ke saya aja tuh. Saya jawab. Itu yang di Jepang bisa lah. Tapi barangkali ada yang mau langsung ke saya. Gitu. Oke. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau nanya enggak? Mungkin udah jelas ya. Atau kurang jelas penjelasannya. Nanti dibagiin aja itu hasilnya. Slide yang tadi. Oh iya, Gomen Anggi Anggara mau bertanya, silakan Anggi. Silakan Anggi. Nyalakan mic-nya. Yang lain onengai sih Mas, ini dulu ya. Hai. Hai Sensei. Hai Anggi, silakan. Mic-nya dinyalain, Gi. Anggi Sang. Anggi Sang. Hai Sensei, udah. Hai Sensei. Hai, silakan yang bertanya. Hai Sensei. Ini kan simpanan pokok sama simpanan non wajib itu 100.000 simpanan wajib dan simpanan pokok 500.000. Ya. Nah, yang simpanan wajib itu 100.000 per bulan. Ya. Apakah itu bisa kita simpannya bisa lebih dari 100.000 Sensei? Jadi nanti berarti misalkan saya nyimpen 200 gitu dan keuntungannya nanti apakah berlipat gitu Sensei? Itu Sensei. Hai. Hai. Baik. Sacha mau jawab atau saya? Sebentar. Oke, saya jawab langsung aja ya. Ya, silakan. Nah, itu yang jelas itu simpanan wajib. Dan itu kalaupun mau misalnya jadi 200.000 itu silahkan, dan itu nanti ada catatannya juga di SHU-nya juga ada nanti. Ya seperti kayak saham aja gitu. Kalau misalnya tabungannya lebih gede ya berarti akan SHU-nya akan lebih besar lagi. Hai saya semua. Itu ya. Ya. Karena ini namanya koperasi milik bersama gitu. Hai. Jadi kalaupun untung ya untung harus bersama dibagi rata. Itu koperasi. Ya. Jadi koperasi ini milik bersama jadinya. Sementara ini khusus untuk siswa-siswa Mirai. Begitu juga yang daftar di Mirai. Ya kedepannya kalau misalnya kita udah mapan, kita bisa ekspansi ke siswa yang lain, lembaga lain yang kekurangan udah kelewat kita juga bisa. Semakin banyak yang pinjam, SHU-nya nanti akan lebih besar lagi. Semakin banyak keuntungan, ya SHU-nya nanti akan lebih besar lagi ke anggota. Itu mungkin dari saya. Baik, yang lainnya. Boleh ya, sudah terjawab Anggi Sang. Boleh dimutkan mic-nya. Oke, selanjutnya Nita Sensei mau bertanya ya. Supri Sensei katanya di cancel pertanyaan karena mic-nya error. Ya. Silakan Nita Sensei untuk mic-nya dinyalakan. Mic yang udah sini mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi katanya mulainya kapan? Oh. Bisa mulai dibayarkan? Oh. Saco mau jawab atau saya? Baik, saya langsung jawab langsung ya. Saco itu ya. Ini dari Linda ini. Mulai tahun depan.
Mulai tahun depan. Mulai tahun depan udah bisa. Januari. Jadi Anda tinggal transfer ke rekening yang udah mulai bisa. ya tahun depan. Tahun depan ya berarti hari apa? Dari hari Jumat juga udah bisa Januari itu. Tahun depan pokoknya Bunda tuh udah. Udah kita jadi ini dimulai dari bulan Januari. Ya, silakan dari minggu depan juga udah bisa. Semakin cepat ya semakin bagus gitu. Oke. Oke, udah. Ada yang mau nanya lagi? Baik. Gajian gimana? Itu Katarina. Gimana? Udah cukup. Ayo nih, katanya mau ada satu lagi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Nita Sensei dan grup Jamur itu lagi pada kedinginan ya. Oke, selanjutnya ini dari ini orang mana ini? Oh, Dharma Sang. Silakan unmute itunya ya. Tadi di unmute sama saya, silakan nyalakan. Untuk yang ini Nita Sensei punten dimatiin ya. Ya resiko. Hai Dharma Sang, halo. Assalamualaikum Sensei. Mana ya? Suaranya kurang keras Dharma Sang. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Dharma mau tanya dari Kurang keras, kurang kena mic. bergabung jadi anggota koperasi berapa bulan kita bisa mengajukan pinjaman? Suaranya tidak terdengar, kurang dekat mic-nya Dharma Sang. Setelah kita bergabung jadi anggota koperasi, kira-kira berapa bulan kita bisa mengajukan pinjaman ke koperasi? Baik, Saco silakan untuk pertanyaan tersebut. Baik, begini. Untuk Anda yang berada di Jepang, diusahakan jangan pinjam dulu. Ya, tapi kalau setelah pulang ya silahkan. Nah, jadi kalau untuk peserta yang ada di sini di Indonesia itu setelah 6 kali bayar simpanan wajib. Jadi setelah 6 bulan itu baru bisa pinjam. Oke, Dharma Sang terjawab. Dharma Sang. Hai Sensei, wakarimashita. Ya, saya harap yang di Jepang jangan dulu pinjam lah. Ini untuk mereka yang khusus benar-benar kekurangan. Nah, begitu Anda pulang, kalaupun tetap masih jadi anggota koperasi, ada mau rencana pengembangan usaha, ya insya Allah kita bantu. Ya. Oh, berarti, maksudnya, Sensei, berarti nanti kalau udah setelah pulang dari Jepang, kita masih bisa jadi anggota koperasi. Gimana? Berarti nanti setelah udah di Indonesia, tetap mau jadi anggota koperasi itu masih bisa kan? Bisa, tetap. Makanya kan tadi saya jelaskan, kalau setelah pulang mau keluar dari anggota koperasi, yaitu berarti uangnya nanti kita kembalikan. Kalaupun mau tetap jadi anggota koperasi, ya nanti kan kalau saya jelas tidak ada pengembangan untuk pinjaman modal itu bisa selama tercatat sebagai anggota koperasi. Tapi kalau misalnya udah keluar, udah pulang ke Indonesia terus keluar dari anggota koperasi, ya udah nggak bisa pinjam nantinya. Karena udah bukan anggota koperasi gitu. Paling kalau mau pinjam ya masuk lagi jadi anggota koperasi. Ya. Hai, oke, terima kasih Dharma Sang. Boleh di-mute lagi ya. Oke, selanjutnya dari Irsan, senpai ini, senpai 3 tahun lalu saya ketemu. Irsan Sang, boleh di-unmute ya. Dari Hamak ya kalau nggak salah, Irsan Sang. Boleh di-unmute. Halo. Irsan. Hai Sensei. Hai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, tadi kan telah dibahas tentang bunga dari pinjaman tersebut, namun belum secara detail tentang berapa persen bunganya, Sensei. Jasa ya, bukan bunga sebetulnya kalau di koperasi. Sebenarnya jasa itu. Bukan bunga. Oh iya. Iya maaf Sensei. Itu jasa itu tadi dicatat di sini 10% itu setahun ya, bukan per bulan. Oh iya. Ya Sensei itu. Terima kasih.
Jadi kalau ngitung per bulan ya tinggal dibagi aja 10 bagi 12, jadi per bulannya segitu. Murah sekali gitu. Itu untuk nanti. Jadi gini, Irsan Sang itu di koperasi ya. Jadi insya Allah ya, kami kan sudah tanyakan kepada konsultan bahwa koperasi ini ya setelah dijelaskan ya itu bebas riba insya Allah gitu ya. Lalu untuk yang dikeluarkan 10% itu adalah jasa. Nah, jasa ini nantinya dibagikan kembali untuk anggota gitu melalui apa? Melalui sisa hasil usaha gitu. Jadi kan intinya koperasi itu dari anggota untuk anggota lagi. Nah, itu. Gitu seperti itu. Oke. Terima kasih Sensei penjelasannya. Oke. Oke, Selanjutnya Mas Kamal Sang, Gomen Kamal Sang. Aduh, saya kira Mas Jadul Gomen Kamal Sang. Ayo boleh di-unmute dulu Irsan Sang ya. Di-mute dulu ya. Kamal Sang silakan di-unmute Gomen. Saya salah. Halo Sensei, mau tanya. Silakan. Tadi kan pembayarannya dari tanggal 1 sampai 10. Iya. Kalau misalkan lewat tanggal 10 gimana, kan nggak bareng tuh gajiannya. Oh iya lupa. Ya, tidak apa-apa. Yang penting dibayar setahunan gitu lah. Oh, boleh. Langsung bayar 1 tahun, nggak apa-apa. Jadi nggak usah nyicil tiap bulan. Oh, langsung bayar 1 tahun boleh. Iya, biar debt kolektornya nggak nagih-nagih nanti. Bagian kolektornya. Iya, terima kasih. Hai. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Hai, sedikit mungkin ya informasi bahwa nanti itu Minasang ada ini kelihatan nggak? Ini buku anggota koperasi. Jadi buku anggota koperasi. Jadi setiap Minasang nanti punya buku ini gitu dan kartu anggota gitu. Buku merah. Ya, buku ini di sini ada. Di catatannya di sini gitu ya. Oke. Jadi nanti Minasang nggak usah takut uangnya hilang atau ini nanti tercatat di sini semua ya, simpanan magang, simpan pinjam dan simpan jariahnya gitu. Oke, yang mungkin jelas ini uang koperasi ini, kalaupun nanti digunakan untuk tadi ada yang pinjam gula rupa, nah itu yang jasa yang 10% itu yang nanti dijadikan SHU, dibagi lagi buat kesemuanya nanti. Dan insya Allah kedepannya tidak hanya mereka yang mau ke Jepang itu kan, ya kalau memang ada dana memadai, kita bikin usaha lain misalnya itu kan, tinggal Anda ya kayak berinvestasi, tinggal nunggu SHU aja gitu tiap tahun. Ya uang Anda tetap nggak hilang gitu. Seperti itu ya. Silakan Pak Rian. Baik, ada yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada tidak? Ada? Selesai. Oke. Bukan mau nanya sih, cuman mau ini lihat, boleh di scroll lagi PowerPoint-nya Sensei, karena tadi saya baru screenshot beberapa poin yang biar lengkap. Oh ya, nanti dibagikan dibagikan si PowerPoint-nya itu semua. Ya. Di ya, nanti di Messenger lah ya, di Messenger. Ya di grup aja nanti, bikin grup koperasi lagi. Di situ. Kalau nggak di FB nanti di share di situ juga bisa. Iya. Grup FB-nya di itu varian di privasi aja, jadi khusus anggota aja. Sudah di privasi saja itu. 6 kali pembayaran. Ya, dari Pak Dede itu, ujung Pak Dede itu ada di belakang. Ya, ada. Rijal Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat
Sore Pak Endi, Pak Rian, Sore juga. sama yang ada di Mirai. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa disehatkan dan dijauhkan dari virus-virus. Amin. Ini tadi ada pertanyaan yang beberapa orang yang mau pulang. Kalau yang di sini Insya Allah sudah ya inti dari permasalahan yang disampaikan oleh Endi Saco sudah bisa dipahami dan dimengerti. Mungkin yang baru pulang tadi kan seandainya 3 atau 4 bulan ke depan mau pulang, nah mau berangkat lagi katanya tadi bisa pinjam gitu. Tapi syaratnya harus 6 bulan pembayaran. Nah sekarang permasalahannya kalau dibayar sekarang kan 1 tahun itu 1.200.000 misalkan, itu sudah termasuk ke 6 bulan tersebut apa tidak gitu. Jadi nanti mungkin mereka belum 6 bulan tapi sudah bayar 6 kali pembayaran atau 12 kali pembayaran, mau ke Jepang lagi butuh modal katanya. Bisa atau tidak. Nah itu hitungannya seperti apa? Silakan saya. Ya yang jelas tadi kan disampaikan 6 bulan lah ya. Tapi kalau dibayar sekaligus 6 bulan ya udah bisa punya hak pinjam. Makanya Mas Tak. Jadi kan saya minta tadi dibayar setahun, udah. Jadi maksudnya biar nggak yang nagihnya kasihan kalau tiap bulan. Iya. Yang ngingetinnya kayak gitu kan setiap tahun misalnya tiap bulan apa tinggal diingetin kan nggak tiap bulan. Ya. Tenang lah ya. Makanya mau saya sarankan bagi yang mau pulang juga ya siapa tahu ke depannya ada permasalahan atau kesulitan masalah biaya ya lebih baik ya diikut sertakan lah gitu. Jadi masalah pembayaran masa sih setahun ke depan tidak bisa untuk membayar gitu. Cuman tadi juga ada yang bertanya masalah nominal mungkin saya pengen 200, pengen 300, pengen 500 ribu misalkan. Mungkin itu ya lebih baik karena nanti SAU-nya pun akan lebih besar lagi gitu. Ya, seperti itu. Jadi kayak saham koperasi itu. Iya. Semakin besar ya nanti kan ada perhitungannya SAU-nya. Iya. Yang dititipnya gitu. Itu kan nanti dibagi bersama. Gitu. Proporsional gitu, bukan sama rata sama enggak. Ya proporsional ya. Simpanannya sekian ya sekian itu kan. Simpanan lebih gede lagi ya nanti SAU-nya ya bisa lebih gede lagi. Dan itu nanti ada konsultan yang lebih paham itu untuk bidang itu. Kalau terus terang kalau saya sendiri nggak begitu paham, makanya saya minta bantuan ke konsultan koperasi yang memang ahli bidang koperasi. Akhirnya saya berani untuk bikin koperasi ini tuh karena udah ada penjelasan dari konsultan itu. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kita udah bayar 6 bulan, walaupun baru sebulan jadi anggota, tapi udah bayar 6 bulan, ya udah bisa pinjam. Tapi dengan catatan kas di koperasinya ada gitu. Dilihat gitu ya. Ya kan, kalau misalnya dikasih koperasinya lagi kosong ya, nanti kan ada kalau memang banyak yang pinjam ya kita kan bikin skala prioritas lah. Seperti itu, nanti di ranking mana yang lebih dulu gitu. Pak Mas Tak. Ya. Hai, oke. Terima kasih Endi Saco. Untuk selanjutnya nih Kamal Sang mau bertanya lagi. Silakan Kamal Sang. Halo Sensei. Iya, silakan. Kalau mau lihat buku koperasinya di mana? Bisa digital tidak? Nah, ya. Sementara untuk ini masih kita bersifat ininya dulu, itu ya. Pakai buku normal dulu. Ke depan ya. Insya Allah saya juga sudah akan dorong untuk digital gitu. Jadi nanti minasang bisa cek lewat website Mirai Nusantara gitu. Ya, jadi sedang ini dulu dengan IT-nya gitu ya. Hai, ya jadi supaya ini sekarang juga kan alhamdulillah ya sudah ada e-learning sebetulnya yang bisa dimanfaatkan minasang di website Mirai untuk belajar gitu. Nanti koperasi pun masuk di situ ya. Oke, di websitenya. Oke, gitu. Terima kasih. Oke. Ini ada Ridwan Sang ya, Ridwan Sang dari Hamak. Ya, udah lama Isasiburi Senpai ini. Silakan Ridwan Sang waktunya. Ridwan Sang, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ini Sensei mau nanyain buat
transparansi. Jadi maksudnya kayak laporan kayak gitunya itu nanti kita bisa lihat di mana gitu kalau gitu. Jadi dari setiap kayak record data gitu kan ada peminjaman ke siapa, ke gimana, apakah kita juga berhak untuk melihat atau gimana gitu? Atau memang khusus buat apa namanya? Kayak orang-orang tertentu. Oke, mungkin Saco atau saya yang mau jawab. Akan jawab aja, Farian. Oh, siap. Saya ya, oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh Saco bahwa setiap tahun itu nanti ada rapat anggota, ya. Jadi nanti 1 tahun ke depan itu ada pelaporan daripada kegiatan, terus keuangan itu dilaporkan semuanya gitu. Termasuk nanti ada Ridwan anggota koperasi dapat sisa hasil usaha berapa, nah itu ada di rapat anggota tahunan itu. Jadi nanti insya Allah kita Januari atau Desember lagi liburan kayak gini lagi kita Zoom meeting lagi gitu. Jadi nanti saya slide lagi seperti ini untuk keuangan maksudnya transparansi daripada keuntungan koperasi, ya. Kan sifat koperasi tadi sudah disampaikan bahwa dari anggota untuk anggota tentunya pasti ada transparansi. Termasuk nanti untuk ada simpan jariah. Simpan jariah itu yang simpan jariah ya. Itu Minasang nanti ada pelaporan setiap bulan insya Allah. Lalu yang keduanya simpan jariah itu wajib per tahun itu saldonya 0. Artinya wajib dibagikan ke yang berhak mendapatkan jariah tersebut gitu. Mungkin itu di Bansang. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari Suhud Sensei, ada yang mau disampaikan untuk semua? Suhud Sensei silakan. Kalau dari saya mah salam kangen aja untuk semua. Kangen katanya mau kangen. Kita saling doa kebaikan semua dalam pandemi ini, saling doakan, mudah-mudahan segala tujuan maksud cita-cita semua tercapai ya insya Allah, amin. Amin. Segala teknis koperasi itu juga varian bidangnya dengan Dede Sensei gitu. Saya hanya tahu tidak terlalu mendalam karena sudah banyak dengan urusan yang lain-lain gitu. Tapi saya sangat mendukung. Ya. Untuk pertanyaan Ridwan tadi, Ridwan Al-Nur. Oke, desu Kak. Jadi untuk masalah transparansi memang itu salah satu tujuan kami pasti transparan. Tapi kalau pertanyaan Ridwan tadi meminjam, kita tahu nggak yang meminjam itu siapa-siapa? Saya kira sampai ke sana mah hubungannya gitu kan. Itu kan yang meminjam tidak harus tahu siapa-siapa. Nanti kalau yang meminjam di Mirai ini kan ada cinta lokasi, kalau yang minjam buat nikahin anak Mirai sendiri gimana? Jadi malu. Itu ya. Gitu aja deh. Salam untuk semua, gambate ya. Kalian masing-masing dalam kesehatan. Nah, tetap berpikir positif, sehat semua ya. Amin. Ingat tujuan kita tetap Indonesia, di Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merdeka. Itu Persib ya. Takbir. Ada pertanyaan lagi, Kak? Ada pertanyaan lagi tidak? Dari Bilasa? Tawanya telat banget dah. Ada pertanyaan lagi. Udah ya. Baik, sebelum penutupan mungkin sedikit nanti ketersediaan dari Minasang mungkin dari tiap perusahaan ada RIDA gitu. Jadi RIDA ini yang istilah kata itu mengingatkan saja, itu barangkali ada yang belum, terus barangkali istilah kata jadi penyambung ya kepada Dede Sensei ataupun kepada saya di Jepang nantinya gitu.
Nah, itu saja permintaan dari saya. Mungkin nanti ke Rida tersebut, nanti Rida ke anggota daripada tiap-tiap perusahaan. Gitu saja. Baik, sebelumnya penutupan mungkin dari Endi Saco, ada doa yang ingin panjatkan, Saco. Saya kurang ini. Silakan, Saco. Ya, ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua siswa yang telah telah meluangkan waktunya ya untuk bisa bertatap muka. Terus tolong hati-hati, jaga kesehatan karena kondisi saat ini kondisi terkait COVID juga ya sudah mulai mutasi. Ya, Jepang sendiri tanggal 4 itu sudah ditutup rencananya sampai akhir Januari. Siswa kita juga yang tadinya tanggal 5 berangkat, akhirnya dipercepat jadi tanggal 1. Itu pun alhamdulillah masih dapat tiket. Walaupun tiketnya melambung gitu. Ya. Jadi terkait kondisi COVID, tolong masing-masing untuk bisa menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID ya di tempatnya masing-masing, di perusahaannya masing-masing. Kalaupun selama liburan jangan terlalu main yang jauh-jauh. Ya, kalaupun yang main ya tolong jaga protokolnya, ya, tetap jaga kesehatan, protokolnya juga tetap dijaga, selalu cuci tangan, ya pakai masker juga kalau kemana-mana, jangan sampai Anda tertular ya. Ya, kita berharap, kita berdoa, semua staf di Indonesia juga selalu berdoa, semoga semua yang berada di Jepang tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan selalu. Amin. Selalu segala urusannya. Begitu juga kita yang ada di Indonesia juga sama, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan juga ya dalam melaksanakan atau kegiatan sehari-hari ya. Amin ya Allah ya Amin. Saya juga mohon maaf ya, biasanya tiap tahun keliling, tahun ini mohon maaf nggak bisa. Pas Suhud juga nggak bisa. Karena visa kita juga udah nggak bisa dipakai gitu ya. Sebenarnya pingin saya juga kunjungan ya, seperti tahun sebelumnya, kunjungi ke kalian. Ya mohon maaf lah, insya Allah mudah-mudahan setelah meredanya COVID ini, Jepang dibuka lagi, insya Allah segera bisa terbang ke sana. Amin. 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 Lagi mohon doa, dukungan juga dari semuanya supaya koperasi ini bisa berjalan dengan baik, berjalan sesuai visi misinya. Koperasi ini milik bersama, bukan milik saya pribadi, enggak. Ini milik anggota. Makanya tadi di organigram itu rapat anggota paling tinggi. Ya. Jadi nanti tiap tahun ada pelaporan pertanggungjawaban, termasuk juga pelaporan SHU-nya itu, dan pembagian sisa hasil usahanya, dan biasa juga dari Dinas Koperasi itu akan memantau kita terkait keluar masuk keuangan juga, dan biasa ada OJK juga yang bagian pengawas keuangan gitu, di koperasi itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan koperasi ini dengan baik, karena koperasi milik semua, milik bersama. Ya. Dan terakhir kita baca Al-Fatihah saja ya bersama-sama ya. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi jaga kesehatan ya, apalagi yang di Niigata tuh. Ya, saljunya udah tebal ya. Tambah dingin ya. Begitu juga di tempat yang lainnya ya. Ya, semuanya hotelan dan yang lainnya. Hati-hati badai saljunya tuh. Siap. Badai salju terakhir ya. Cinta gitu. Puas-puasin salju terakhir tuh. Ya kalaupun ada kesempatan diperpanjang ya, silahkan diperpanjang aja. Siap. Ya. Baik, untuk menutup kegiatan Zoom hari ini, kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya ya. Mohon maaf nggak bisa saya sebutkan satu-satu ini karena saking banyaknya. Ya. Saja punten itu ada yang baru masuk, Alex Sensei, mungkin Alex Sensei mau sedikit berbagi atau bagaimana? Begitu. Silakan Alex Sensei, baru masuk ya? Halo. Mana? Halo Alex Sensei. Halo. Hayo. Alex Sensei tadi masuk oh. Oh gitu? Coba. Nggak ada ya? Ayo. Halo. Oke. Mungkin mana ada masuk tadi? Tadi ada masuk Alex Sensei, cuman nggak ada lagi. Ayo. Nggak ada Sensei, keluar lagi, Saco. Keluar lagi? Iya. Pak Enji, silakan lanjutkan kembali. Bentar. Bentar. Abdurrahman CS kemana itu kalau lihat gitu kesini geser. Oh gini. Jajang. Jajang. Picking. Ini ya, bukan? Nggak ada tadi, Saco. Oh gitu? Nggak ada. Oke, silakan. Yaudah, mungkin ya. Ada ini baru masuk. Coba. Oke. Alex Sensei. Udah dimatiin semuanya. Ini yang baru. Oh, sama ini Rosa. Ada Alex Sensei masuk ini. Rosa. Ya saya mah kalau ada dia mah. Halo, Alex Sensei. Halo, Kika tuh. Oh, ya. Oh, iya. Wah, ini masuk nih. Silakan Alex Sensei. Halo. Masih ada suara. Halo. Gimana kabarnya, Pak Alex? Oh, alhamdulillah sehat-sehat nih. Syukurlah. Kita barusan ini ngejelasin terkait koperasi itu. Kan tempo hari juga sudah ada kabar mungkin dari Rian Sensei ya. Iya. Ya tak kira kalau mama hal itu mereka semua udah pada ngerti pada apa dari fungsinya itu sendiri, tak kira malah lebih bagus sebenarnya. Yang jelas ya kita untuk tujuannya untuk membantu sesama lah ya. Iya, bagusnya ringankan gitu ya, daripada sekarang pengajuan ke bank lagi susah. Koperasi yang lain juga suku bunganya besar, ya udah koperasi sendiri aja. Kita bikin seringan mungkin, toh itu juga keuntungannya ya buat semua anggota nanti. Ya kita nggak istilahnya bukan menilai dari keuntungan atau jasa atau apanya, ya pada dasarnya kalau kita tuh harus punya pemikiran untuk saling bantu, saling tolong, itu malah tak kira lebih bagus. Toh soalnya mama istilahnya bagi siswa yang khususnya yang dari Mirai yang sudah berada di Jepang ini juga kan istilahnya imbal balik untuk diri mereka sendiri dan teman-teman atau dari sanak saudaranya, ya siapa tahu ada sesuatu hal itu tuh bisa dimanfaatin atau apa, tak kira malah lebih bagus itu untuk ke depan. Atau mama dilihat dari istilahnya ya, dari simpanan wajib dan simpanan pokok itu juga mama seandainya bagi siswa itu semua yang istilahnya biarpun kerja di Indonesia sambil belajar, tak kira juga nggak seberapa berat, apalagi bagi siswa yang ada di Jepang sini juga, ya tak kira nggak seberapa membebani itu kalau jumlah nominal segitu itu. Iya, ya makanya ini insya Allah dukungan dari semua siswa yang ada, khususnya yang ada di Jepang ya, karena target kita siswa yang berada di Jepang ini yang udah istilahnya lebih mapan secara penghasilan gitu ya. Finansial atau apa, secara pikiran ngerti keadaan atau apa, jadi malah bikin kasih support motivasi yang
agak lebih bagus, lebih kuat ke siswa-siswa untuk proses pembelajarannya tuh biar lebih bisa fokus, nggak terlalu memikirkan untuk perihal hal yang istilahnya di lain masalah pembelajaran atau istilahnya gampangnya ngomong ya untuk masalah pembiayaan atau apa. Kalau seandainya udah ada naungan untuk itu sendiri kan malah lebih. Iya, lebih membantu lah. Oh. Terus mohon izin nih, kita kan di struktur organisasi ada pengawas. Pengawas baru ada 2. Jadi harus ada pengawas 3-nya juga. Mohon izin. Gimana? Jadi mohon izin, Pak Alek nanti saya masukin di pengawas. Kalau untuk ketua pengawas ada Pak Dede. Pak Dede kan sekarang posisi di Jepang nih. Nah iya itu Pak Dede itu. Oh salam kenal Pak Dede. Kamu udah masuk Jepang. Nani mau iwas sunit do genki nisteru no. Hai itu mau genki des. Ini anak buahku. Oke sendiri. Ketawa siapa itu? To oma itu kara nihon ni high tech iten. Kali. Kali aduh. Tanggal 2 nanti, tanggal 2. Tanggal 2 baru tiba, terus 2 minggu karantina, kerja seminggu, libur lagi sekarang seminggu. Junigatsu. Ya. Kongetsu. Imas, anu nihon doko na? Shigakeng. Shikano doko? Shikano doko? Konan sih. Maeno Kaisa ya? Hai, Maeno Kaisa. Konan ya na? Hai. Tato tambah-tambah nanya tuh. Pengen main ke Nagoya, tapi di Nagoyanya kemarin pada main ke tempat salju. Bohong, nggak pernah Nagoya. Ima ureka kokoni iru kara anta ga soyu nutteru dake yaro. Ampun, Bah. Kemarin mau ke sana, cuman karena ada lockdown, katanya nggak boleh keluar ini. Jadi saya kumpul aja di sini anak Siga sama Kyoto juga saya kumpulin di sini gitu. Nanti insya Allah Siga, Kyoto. Semua Osaka lah gitu. Nanti yang megang kan koordinasinya saya gitu. Nanti bagian Nagoya ke Hamamatsu mungkin pengawasnya Alex Sensei. Nanti dari Hamamatsu ke atas itu Parian gitu. So you go to this. Iya, buat bantu sesama. So. Jatuhnya masih so semua ini. Sono tateba nangka atau kino itu tateba sono nanti sono simpanan pojok, simpanan pokok, simpanan wajib. Salah. Untuk pembayaran atau apanya tuh udah dipastiin ya tanggal atau apanya tuh atau nyesuaiin karena kan bagi keseluruhan siswa yang di sini kan untuk masalah Kyuryobi atau apanya kan besok Cigau ya nah. Ya. Ya Yang jelas tadi udah disampaikan juga. Jadi, kalau udah oke. Jadi enggak apa-apa. Jadi untuk kita mulai tahun depan. Januari. Dari Januari tahun depan itu ya silakan mau bayarnya Januari akhir ataupun mau bayar nanti pas gajian yang Februarinya silahkan. Yang jelas khusus untuk siswa yang di Jepang kita minta bayar setahun gitu per tahun jadinya. Jadi nggak usah ditagih lagi, nggak usah ditagih setiap bulan 100.000. Habis dipotong lah kalau posisi itu. Jadi setahun kan bisa langsung nggak ada. Iya, jadi sekaligus bayar setahun. Cuma sore yo mina yoku kite kurena sono kure no kinkaku kurena ra 1年で1回で支払うことができるやろ。
Bisa. ね、今できるって言って裏にいろんなこと言うなよ。いらないよ。な。Pengawasね。お願いします。いや、本当はね、そんなことね、そんなに管理しなくてもみんな大人だからいろいろ考えられるだと思うけどな。誰のために何のためにはみんな考えなあかんで。そうやね。日本語話せる人、話してみてよ。Ayo senpai. Senpai Taci. Daripada sholat tadi. Oh, sholat. Oh iya. Oh, jam sholat saya panjang. Jam sholat saya panjang. Masih belum nanti saya. Kalau saya tajud. Cot mate. Di. Hai. Taki anta yuta yo na, sono raineng no 1月の何日までそのロックダウンで日本入ってはいけないの。1月末だね。で、来月の4日から、まあ、1月末までもう入れない日本には。全体、インドネシアからだけかどっちの国？全部ですね。全部の国？はい、全部の国ですね。インドネシアもそうよ。インドネシアは1日から14日まで、他の国から入れない。入れない。でも日本の場合は、全世界で日本に1月末までには入れないということ？入れないですね。1月4日から1月末までは。もしインドネシア場合には、まあ、インドネシア人とか外国にいるインドネシア人、インドネシア帰ったら、ちゃんとその PCR の結果ですね、持てないと入れない。これ、日本側からそういけないといけないということな。はい。外国人からインドネシアに入ったら、ちゃんとその PCR のテストが持てないと入れない。もったいないと入ってこない。じゃあ、もし持ってなかったら、例えばね、持ってなかったら、そのここで受けることができない。もう断れる。断れる？断れる、多分ここで。だから今はその健康証明書といったものはいらんの。とりあえず PCR 検査の結果のが重要ということ。そう。それが必要。インドネシアに帰るの？予定は。はい。まだまだ。もう、来月はもう無理やね。ああ、来月じゃない。また決まったら教えるわ。決まったら教える。了解。もしかして少し迷惑かかるかもしれない。いいわ。どうでもいいよ。どうでもいいだね。Ya ini tadi satu ngerti kan program ini dari sedikit ternyata mereka cuma juga sedikit terlambat makanya saya buruan download pas waktu dimatiin ya nanti kapan-kapan kalau memang nangka soyu okina meeting ya rosa stok ini semete yasumi no hini hayame ni renraku sereba ma nanto kacho se dekiru da to omou gitu na。でこういうミーティングは絶対に1年1回はですね必ずしなきゃいけませんので全員。1年1回 ?1 回はそれも必ず、絶対に。必ず。それも報告もですね、その1年間の仕事、その付き合いの仕事、全部みんなに報告しないといけないですね。じゃあ、通常の、例えその、通常のミーティングとかは、まあ、週に行けとか、好きに行けとか、そういったことはないということやな。まあ、必要の場合にはですね、急にですね、みんな教えて、時間合わせて。それならいいな。あまりそんなに負担にはならんのよな。Ya tinggal kesadaran semua aja ini. それはそうやって。まあ結構まあみんなはね大人には思ってるけどな。
Nah, minasang no. Ada lagi Mas. Iyalah untuk semua, untuk kebersamaan. Yang Kaget. jelas, Jawab dikit. seperti yang dijelaskan di koperasi ini kayak saham, semakin gede nyimpan ya semakin